Box to Box Media Network. Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangingkanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dudio sembarang Wojo layu Hai Rek, iya apa kabare? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Dan kita bertemu di episode 281. Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Oke, jadi sebelum aku bacain cerita horor nih yang udah masuk di email, aku pengen nawarin ke kalian. Jadi ini tadi gue dikirimin, dipaketin ya, paket gitu, parfum, baunya enak banget sumpah. Aku tuh kan tipe kalau orang yang nggak suka parfum bibit atau parfum yang banyak alkoholnya. Aku tuh lebih seneng parfum yang beli di minimarket itu kan, yang parfum bayi, lebih ke parfum bayinya gitu. Nah. Ini kemarin aku dikirimin parfum, terus aku coba itu pertama, baunya enak banget dan ternyata pas dipakai itu gak lengket. Ini cocok banget buat kalian yang sukanya itu seharian di luar atau mungkin di kantor seharian, gak pengen baunya apek gitu, atau mungkin gak pengen bau badan gitu ya karena keringat, karena kegiatan seharian. Nah, kalian cocok banget nih pakai parfum ini. Nah, kalian bisa aja nanti beli di e-commerce-nya. Nanti aku cantumin link Shopee gitu kan, link Shopee-nya di description aku. Jangan lupa dibeli guys. Harganya terjangkau, kualitasnya premium dan gak bakalan nyesel deh. Aku coba itu kemarin sampai 8 jam itu masih wanginya masih nempel gitu. Gila kan, seharian tuh wanginya masih nempel. So buat teman-teman nih, gue percaya kalian tuh kaya semua. Udah beli ya parfumnya. Dibeli parfumnya guys ya. Kita bagi-bagi rezeki buat teman-teman nih. Kalau teman-teman punya dagangan UMKM bisa nih langsung kabarin ke aku, ke DM atau kemanapun buat dipromoin gitu, gratis, nggak pakai biaya apapun. Kalau misalnya ini dagangannya makanan ya dipaketin aja ya. Kalau barang nggak usah deh, gue nggak terima bukan nggak terima, tapi nggak usah lah, mending gue promoin, syukur-syukur ada yang beli. Tapi ya aku percaya deh pendengar podcast kisah horor itu mau ngebeli gitu ya, bantu-bantu nih ya, dibantu prok gitu guys ya, dibeli ya. Jangan lupa dibeli parfumnya, parfum rain, parfum hujan gitu kan. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita horor yang udah masuk di email nih. Dan cerita pertama ini datang dari Kak Yuli, berjudul Rumahku Banyak Setannya. Oke. Dia nyantumin nama Instagram sama WA. Instagramnya kalau misalnya ini boleh aku post, boleh aku ini nggak ya? Nama Instagramnya tuh y1988_. Mungkin teman-teman pengen mampir silaturahmi ke Instagramnya Kak Yuli, boleh nih ya. Assalamualaikum. Aku pengen nyeritain kisah nyata yang terjadi di rumah aku. Maaf ya Kak, kalau jadinya kepanjangan dan kurang rapi. Aku Yuli. Aku asal Kalimantan Timur, Samarinda. Aku kelahiran tahun 1988 dan sekarang umurku sudah 35 tahun. Aku anak ke-11 dari 12 bersaudara. Buset, banyak. Di sini aku mau cerita tentang kejadian-kejadian aneh bin mistis gitulah di rumahku.
Berawal dari tahun 2006, aku mulai bisa ngerasain hal-hal mistis ini. Bang, lah, gua Neng. Ini abis ngirim di mana dia? Di tahun 2006 ini yang masih berada di rumah itu ada Abah, Mama, kakakku Luna, Taufik, Pino, aku dan adikku Agus. Saudara-saudaraku yang lain ada yang udah menikah dan ada 2 yang udah meninggal waktu mereka masih bayi. Dan tinggal kami-kami ini saja pada saat itu yang belum menikah. Jarak usia kami rata-rata hanya beda 2-3 tahun saja. Aku tidur bersama kakakku Luna yang lain di lantai 2. Kamar Abah dan Mama berada di sebelah kamarku. Pernah suatu malam di saat udah pada tidur nih, posisinya aku itu yang tadinya tidur jadi kebangun. Tapi aku ketindihan, gak bisa buka mata, mulut, dan gerakin badan. Terus aku bener-bener ngerasain itu lengan bawah aku ada yang ngegaruk pelan ke atas ke bawah. Sempat mikir apa sih Luna nih yang garuk, tapi kok kurang kerjaan banget. Lagian kok bisa sampai ketindihan. Wah, fix ini, gak bener dong. Karena berasa bener itu kuku yang garuk panjang banget. Mau teriak gak bisa, mau nangis juga susah. Jadi cuman bisa baca ayat kursi. Alhamdulillah hilang. Cuman hal-hal gini gak pernah aku ceritain ke siapapun. Terus kakak aku Taufik pernah ajak 2 temannya nginep di rumah. Lalu tengah malam Taufik ini kebangun dan langsung lihat ada pocong dengan posisi rukuk ngeliatin temennya yang lagi tidur. Langsung deh Taufik pura-pura tidur. Dia juga pernah bilang kalau ngeliat cewek kayak noni Belanda gitu ada di dekat pintu balkon atas dekat arah kamarnya. Kayak melayang lurus menuju pintu kamarnya sambil tangannya si hantu noni ini kayak mau menggapai ke depan gitu loh. Duh, aku merinding nih nyeritainnya. Kalau Pino selalu merasa ada suara langkah kaki mau ke anak tangga dan itu tujuannya mau naik ke atas. Tapi gak berhenti-berhenti, naik aja. Dan itu terjadi setiap jam 3 pagi. Abahku ngerasanya waktu dia lagi tidur. Tapi kayak ada yang nyesekin dia. Pas dia noleh, dia ngeliat adikku Agus tidur juga dempetin abahku. Ya dimarahin lah sama abah. Woi, ngapain kamu nyesek-nyesek, sana ah, gitu kan. Tapi gak nyaut juga nih, dibiarin aja kan sama abah. Nah terus waktu dikonfirm langsung ke Agus bilang dia gak ada masuk-masuk ke kamar abah. Terus dempet-dempetin nyesek-nyesekin abah gitu. Lah terus siapa dong? Nah kalau mamaku selalu ngerasanya ada suara-suara aneh. Berasa ada yang ngeliatin mukanya juga pas tidur. Dan pernah dia ngeliat abah aku ngebelakangin dia di dekat jendela kamar. Ditanya mau kemana, diem aja. Gak taunya mama malah meleng dikit udah gak ada tuh si abah. Kalau Luna pernah dia cerita, dia pernah ketindihan. Saking keselnya sering ketindihan katanya, dia maksain buka mau lihat siapa sih. Pas bisa kebuka, yang dia lihat sekelebat bayangan hitam. Tapi di daerah mukanya itu asap ijo. Sampai akhirnya di tahun 2009 Luna meninggal. Innalillahi. Dan meninggalnya ini gak wajar gitu. Sebelum dia meninggal, dia emang udah buang perangai gitu. Istilah bahasa Banjar. Kayak lain dari biasanya. Perangai itu apaan? Dia tiba-tiba minta maaf sama aku kalau selama ini ada salah. Ya aku langsung nangis kejer aja. Karena pikiran aku setiap ada yang ngomong gitu pasti kayak mau meninggal gitu. Jadi aku memanggil mama, abah, semua kakak dan Luna dibawa ke rumah sakit. Karena badannya dingin, muka pucat dan mata melotot ke atas terus.
5 hari di rumah sakit, dokter pada nyerah karena gak tahu penyakitnya apa. Disuruh bawa pulang aja gitu. Dibawa pulang pun makinlah kejadian aneh terjadi. Di saat kita semua udah pasrah, kita panggil orang pinter atau ustadz lah ya, buat baca-baca plus nerawang gitu. Luna malah kejang-kejang, kayak mau marah tapi mulutnya ketutup gitu. Jadi cuman bisa marah, kayak ditahan gitu. Terus Luna sempat ngeludah juga. Bukan ke ustadz ya, tapi ngeludah ke samping gitu. Si ustadz pun nyerah, cuman bisa bilang kalau yang ngerasukin Luna ini banyak. Kita pun sampai baca-baca Yasin terus tiap hari. Karena capek juga kan, jadi kita setel aja itu surah Yasinnya lewat DVD gitu. Gak taunya DVD-nya ini mati. TV juga ikutan mati, rusak dan gak bisa dinyalain lagi. Jadi semenjak pulang dari rumah sakit itu, Luna tidur di kamar ditemenin mama. Jujur aku gak berani. Jadi aku sama saudara yang lain tidur di ruang tamu. Sesekali gantian jaga. Pernah besoknya aku kebangun dari tidur karena dengar ada yang ngaji gitu. Terus kata kakak aku yang dari luar kota juga ada yang datang. Panggil aja namanya Yati. Aku bilang, itu suara siapa? Terus kata Yati, itu Luna. Tapi bukan dia. Sambil kayak mau nangis gitu, kakak bilangnya. Aku juga sadar dan tahu banget lah suara Luna itu kayak apa. Dan itu bukan suara dia yang ngaji. Sumpah, itu ngajinya bagus banget dan merdu. Tapi ya walau gimana pun juga, kalau keluarnya dari mulut Luna dan kita tahu itu bukan dia, tetap aja bikin merinding. Sampai tiba waktu mama sama abah sepakat buat bawa Luna ke kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Buat berobat di sana sekalian ziarah juga. Kebetulan di sana memang kota kelahiran abah sama mama. Jadi mereka masih ada rumah juga di sana. Dan kebetulan waktu itu mereka nginepnya di rumah mama. Di sana juga ada adik mamaku beserta keluarganya yang memang diemin atau tinggal di rumah mama itu. Peninggalan ortu mama. Jadi banyak juga yang bisa gantian jagain Luna. Abah juga sampai manggil orang-orang masjid di sana. Ustadz-ustadz di sana juga buat bantu sembuhin Luna. Jadi tiap pagi sampai sore Luna ini baik-baik aja. Begitu malam kumatnya itu dia nyanyi sendiri dalam beberapa bahasa. Bahasa luar negeri semua. Entah itu Inggris, Cina, Prancis, Jerman. Gak ngerti lagi dah. Karena selalu seperti itu. Pokoknya bukan bahasa daerah Indonesia. Beberapa hari kemudian Luna dinyatakan sembuh di sana. Karena katanya di sana diadakan baca-baca ritual gitulah. Potong ayam dan sebagainya. Jujur aku gak paham juga apa harus sampai begitu. Tapi yang namanya kami ini anak-anaknya yang lagi nunggu kabar baik aja, ya udahlah, iya aja. Yang penting Luna sembuh. Jadi waktu tahu Luna sembuh dan bakal pulang ke Samarinda lagi, kami sekeluarga senang banget. Aku sampai bernazar kalau Luna sembuh, aku mau puasa 2 hari. Dan akhirnya tiba di mana hari Luna pulang. Waktu itu pakai mobil anak buah Abah, karena Abah punya usaha travel. PP Samarinda dan sekitarnya se-Kalimantan aja. Jadi dalam perjalanan pulang, posisi Abah sama Mama duduk di belakang kursi kedua. Dan Luna direbahin kepala Luna di pangkuan Mama. Kaki Luna di pangkuan Abah. Dan tiba-tiba Abah bilang ke Mama, kalau anak kita Luna udah meninggal. Gimana sih? Oh, Mama yang gak percaya bilang, enggak, tahu dari mana? Enggak, ada kok. Kata Abah, ini kakinya dingin, jari-jarinya biru, gak nafas juga.
Jadi Luna meninggal dalam perjalanan pulang. Karena Luna udah meninggal, aku keinget sama nazarku yang mau puasa 2 hari kalau dia sembuh. Karena nyatanya enggak, aku enggak puasa. Enggak taunya sakit beberapa hari. Udah ke dokter enggak sembuh-sembuh. Kata mama bayar aja, udah tetap puasa 2 hari. Oke, aku puasa dan aku sembuh. Cerita horor ini masih berlanjut lagi di rumah sepeninggal-meninggalnya Luna panjang. Karena aku tidurnya mulai sendiri saat itu, jadi aku sering ngerasa takut. Entah kenapa ya, pokoknya kayak takut aja. Tapi ya mau tidur di mana lagi kan? Jadi ya udah. Pas malamnya aku kebangun sekitar jam 2 atau 3 pagi. Soalnya aku dengar ada suara kayak nangis gitu. Awalnya samar, tapi kok makin jelas. Kan ngeselin ya. Dan itu suara cewek. Ya pura-pura bodoh aja. Baca-baca doa terus aku paksain tidur. Dan ini terjadi hampir berhari-hari tiap malam di jam yang sama. Kuning. Aku nurut-nurut aja. Ya udahlah, yang penting aku nggak digangguin lagi. Pas pulang ya aku lempar-lemparin lah itu garam. Wallahualam aja udah dalam hati. Ya memang gak ada apa-apa. Hampir sebulanan aku ngerasa baik dan aman tidurku. Sampai pada akhirnya mulai lagi gangguan-gangguan muncul. Aku bukan anak indigo yang bisa sejelas itu ngelihat makhluk goib. Tapi cuman bisa merasakan kehadiran mereka. Suara-suara sama bayangan-bayangan kayak di ujung mata gitu. Seolah-olah kayak ada yang ngeliatin. Jadi aku mulai diganggu lagi dengan aku tiba-tiba nemuin uban panjang banget lah di bantalku. Pas bangun tidur. Waktu kejadian rambutku pendek. Shock banget kan, nih uban siapa lagi? Masa iya uban mama? Mamaku emang ubanan, rambutnya panjang. Tapi mamaku tuh gak pernah masuk ke kamarku. Langsung aku keluar kamar nunjukin ke mama. Mah, lihat nih, aku nemu apa di bantal. Terus apa kata mama? Uban nih, uban, lihat panjangnya. Ih, uban siapa itu? Mamaku kaget juga. Ya makanya nih aneh kan. Terus kata mama, udah sana buang. Iya bentar. Terus aku masuk kamar lagi. Aku taruh itu uban di meja rias aku. Terus aku mau ambil handuk. Maksudnya mau mandi. Handuknya di kamar juga. Jadi cuma noleh sebentar ambil handuk. Terus mau ambil uban tadi. Ubannya udah gak ada. Padahal jendela itu masih ketutup. Gak ada angin juga karena aku matiin. Lah kok bisa hilang? Kan aneh. Langsung merinding dan gak jadi mandi saking parnonya aku. Hari-hari berikutnya sama, selalu dengar suara-suara gak jelas. Tiap malam kayak nangis, terus suara kayak orang lagi terengah gitu. Mimpi buruk dan ketindihan aku bener-bener capek. Muak dan marah. Dan seketika aku berdiri di atas ranjang aku dan aku langsung teriak-teriak, maki-maki dengan sumpah serapah. Kayak, dasar anjing bangsat setan kalian semua. Kenapa sih gangguin aku terus? Aku ada salah apa anjing? Aku tuh gak takut ya. Denger, aku gak takut. Kesini sekarang juga. Kalau berani, dasar anjing. Aku capek, tahu nggak? Aku capek. Aku nggak takut sama kamu bangsat. Awas kalau berani lagi ganggu, habis kamu. Aku teriak gitu sampai sesak nafas, ngos-ngosan sambil nangis yang marah gimana sih. Sampai mamaku ke kamar bilang, kamu kenapa? Marah-marah sama siapa? Aku bilang, marah sama hantu sialan ini yang gangguin aku terus. Mama cuma bisa istighfar dan suruh aku istighfar sama wudu biar tenang. Ya percaya gak percaya,
abis aku marah-marah itu, aku gak pernah lagi mimpi-mimpi buruk, ketindihan, atau dengar suara-suara aneh lagi. Lumayan sangat lama, ada beberapa tahun rasanya. Palingan cuman kadang-kadang bisa ketindihan, tapi jarang banget. Dan cuman sebentar. Pikirku, ya mungkin hantunya atau setan yang suka ganggu-ganggu gitu, tinggal disumpahin aja pasti takut. Karena kita kan manusia, lebih mulia daripada mereka. By the way, aku punya kakak, tinggal di Balikpapan. Sebut aja dia Kak Isit. Dia pernah tahu tentang mimpi-mimpi burukku. Jadi tanpa sepengetahuan dia minta tolong temennya yang tinggal di Malinau buat nerawang aku. Temennya ini minta nama lengkapku sama tanggal lahirku. Setelah diterawang, dia bilang, "Wah, adikmu ini ada yang mau ambil jiwanya, Sid. Tapi adikmu ini kuat. Dia nungguin di rumah sana, udah lama. Udah dari dulu mau diambil tapi gak bisa." Kakakku bilang, "Kayak gimana yang ngambil ini wujudnya?" Kata teman kakakku, seorang nenek-nenek, rambutnya panjang, putih. Mukanya penuh darah, gigi bertaring panjang, serta kuku-kuku jarinya yang panjang. Sontak kakakku yang dengar jadi takut dan langsung kepikiran sama aku di sini. Akhirnya dia datang ke Samarinda buat nengok aku dan nyeritakan hal itu ke aku. Aku yang dengar merinding parah. Terus sambil mikir, jadi waktu dulu yang aku lagi tidur sama almarhum Kak Luna kan ada yang ngegaruk-garuk tanganku ke atas ke bawah. Sama yang aku nemuin uban panjang itu. Berarti itu punya si nenek itu. Jadi ya aku udah sangat-sangat jarang lah digangguin lagi. Sekarang juga aku udah nikah Mei 2022 tadi. Dan karena mamaku juga udah tua dan sendiri karena abahku udah meninggal di tahun 2016. Jadi aku dan suami masih tinggal di rumah ini. Mama minta ditemenin, suruh aku jangan pindah. Yowes, aku nurut dan sekarang malah jadi suami yang sering dikasih lihat penampakan-penampakan. Oke Kak, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita dari Kak Yuli. Jadi plot twistnya apa nih? Maksudnya gue masih belum menemukan plot twistnya. Maksudnya dalam arti ini kan niatnya dia itu mau mengambil jiwanya Kak Yuli ya. Tapi kan ternyata yang diambil itu kakaknya gitu. Nah, kenapa kok sampai bisa mau mengambil jiwanya Kak Yuli gitu loh? Apakah mungkin sakit. Apakah si nenek-nenek ini adalah penunggu gitu kan di rumah itu? Atau mungkin biasanya tuh kalau yang ngambil-ngambil jiwa gitu kan karena mungkin santet atau mungkin guna-guna atau pelet dan sebagainya macamnya gitu ya. Cuma di sini gue nggak menemukan plot twistnya itu apa. Maksudnya setan ini kenapa kok bisa apa ya? Alasannya apa gitu loh? Kok sampai mau mengambil jiwanya si Kak Yuli gitu guys. Tapi gue kayak ada kali ya setan dikata-katain terus gak ganggu lagi gitu. Anjing, bangsat kau, jangan ganggu gue anjing. Itu kayak hal yang emang iya dikatain gitu terus setannya ampun. Oke, gue gak ganggu gitu. Kayak gimana ya? Ya nggak tahu sih ya. Tapi gue percaya di Kalimantan itu sejuta cerita mistis itu banyak banget di sana. Kalimantan itu mau Kalimantan Selatan, Utara, Timur, Barat, Tengah itu pasti banyak banget cerita mistisnya dibandingkan di Pulau Jawa. Gue percaya di Kalimantan tuh paling banyak karena selain gue bilang kayak gitu kan banyak banget nih cerita horor yang udah masuk ke PKH itu tentang pengalaman horor di Kalimantan coy. Serem mungkin agak belum ya karena gue masih belum menemukan plot twistnya itu apa gitu loh. Kenapa sampai si nenek-nenek gayung ini tuh mau merenggut nyawanya si Mbak Yuli gitu.
Next kita lanjut ke cerita berikutnya. Jadi di cerita kedua ini lumayan panjang juga ceritanya. Jadi langsung aja, dan ini cerita datang dari Danu. Oke. Cerita pengalaman horor di rumah Om. Jadi kali ini saya pengen menceritakan tentang pengalaman pribadi, teman, dan juga om saya. Saat itu, saya ikut om saya bekerja di kota S dan tinggal di salah satu rumah kerabat om saya ini. Rumah ini rencananya mau dijual, tapi dari zaman purba sampai sekarang belum ada yang mau membeli. Entah kenapa kalau dikasihin mungkin baru mau kali ya. Di rumah ini saya tinggal dengan kedua om saya, dan saya menempati salah satu kamar yang menghadap ke garasi dan di belakang tepat dengan ruang dapur. Belum lama tinggal di situ, pada suatu malam sekitar jam 11-an saya masih terjaga. Maklumlah, anak muda. SMS-an, teleponan, surat-suratan sebagai ritual menjelang tidur. Dan waktu itu belum ada WhatsApp. Selesai ritual saya ngantuk, matiin lampu, mau tidur. Tapi setelah lampu kamar dimatikan, saya pastikan dulu garasi aman dengan melihat dari balik kaca jendela. Merasa oke aja, saya rebahkan tubuh ke kasur. Tiba-tiba, tembok yang membelakangi dapur rumah dari kamar saya terdengar suara duk duk duk. Karena penasaran, saya tempelin telinga ke tembok. Siapa sih pasang paku di tembok malam-malam gini? Apa tetangga ya? Dan gak lama suara itu hilang. Lalu gue balik rebahan lagi untuk tidur. Suara itu terdengar lagi dan lebih kenceng suaranya. Karena kesal bercampur penasaran, saya balas suara itu dengan memukul tembok dan bilang, "Woi, udah malam, jangan berisik, ganggu tidur orang aja." Suara itu hilang. Pikir-pikir aneh ya. Suara yang timbul dari pukulan gue itu gak sama persis kayak suara orang yang entah dari mana itu. Akhirnya gue balik tidur. Ada lagi tuh, dan makin kenceng terus cepet. Duduk gitu kan. Saking cepetnya kayak gitu jadinya. Nah, bulu kuduk langsung berdiri. Gue langsung lari pindah ke kamar yang deket kamar om. Sambil tarik selimut, baca-baca doa yang gue hafal. Besoknya gue ceritain kejadian itu ke om. Dan om cuma balas ketawa dan katanya, "Jangan kaget kalau di rumah ini emang sering ada begituan. Dan yang gedor-gedor kamarmu itu jin yang berwujud anak kecil hitam. Paling dia cuma minta ditemenin main aja." Oh iya, ada lagi. Di pohon mangga besar di halaman belakang rumah itu juga ada penunggunya. Kemudian ini cerita dari om gua saat beliau masih muda. Panggil saja Om Petet. Jadi awalnya ada satu keluarga yang istrinya baru melahirkan dan anaknya sering nangis tiap menjelang malam. So itu keluarga selalu terjaga menjaga anaknya. Om Petet yang sudah tahu bahwa anak nangis itu karena ulah kuntilanak, dia dan 2 CS-nya, si E dan si A, berencana mau ngintai itu mbak-mbak Kunti. Sekalian sedia paku, biar kalau dipakuin ke si mbak, katanya bisa jadi cantik. Rencana pun dilaksanakan, berbekal keberanian yang dipaksakan. Mereka siaga dekat rumah keluarga itu. Posisi rumah itu di dekat lapangan voli yang bersebelahan dengan kebun kosong. Di situ sering nampak sosok si mbaknya. Mereka bertiga ngumpet-ngumpet di balik pohon pisang, berjongkok sambil lirik sana sini. Kemudian si A ini nyeletuk, "Mana sih si Kuntinya?" Si E dan Om Petet bilang, "Belum, tunggu aja. Paling agak malaman lagi." Lama mereka nungguin, gak nongol-nongol juga nih Mbak Kun. Sampai pada suatu menit,
tiba-tiba hawa jadi dingin dan mencekam. Mereka segera siaga. Tiba-tiba nampak ada asap keluar, tapi langsung hilang lagi. Mereka kebingungan tapi nunggu lagi. Mungkin tuh asap pas mau keluar ngeliat trio om-om ini terus ngumpet lagi. Tiba-tiba mereka dikagetin suara ketawa cekikikan yang nyaring entah dari mana. "Woi, ada suaranya tuh." Si E, "Iya tuh, dari mana arahnya?" Om Petet bilang, "Cepet senterin." Segala penjuru mereka senterin, sementara suara tertawa itu makin nyaring. Tiba-tiba ada tepat di belakang mereka. Ketiganya menengok ke belakang. Mereka ngeliat mbaknya lagi santuy duduk di atas pohon kelapa sambil ngeliatin mereka. Serempak ketiganya lari ke birit-birit kaget. Suara si mbak masih kedengeran kencang, padahal mereka udah agak jauh dari lokasi. Akhirnya mereka lelah dan berhenti. "Sialah tuh, kun malah ngetawain kita." Berminggu-minggu berlalu dan itu Mbak Kun pun udah gak ganggu si anak kecil itu lagi. Kemudian ini cerita aku real, bikin baper, kesel, takut, campur, pokoknya udah jadi satu lah. Aku baru ngekos di kosan yang penghuni kamarnya cuma aku sendiri. Yang ngekos dulu habis diusirin Pak RT karena gak kondusif. Jadi lumayan sepi tuh tiap malam. Nah ceritanya aku pulang kerja jam 9 malam. Lengket badan dan pastilah pengen mandi. Nah aku mandi tuh jam 9:30. Cuma yang bikin parno itu kamar mandinya yang di ujung koridor kamar kos. Kamar mandinya ini di luar. Pas aku mandi santuy itu gak ada apa-apa. Abis mandi aku sekalian tuh nyuci celana kotor satu. Lagi enak-enak nyuci, tiba-tiba lampu WC ini mati. Anjay nih lampu, kenapa ya pakai mati segala. Aku mau cek-cek saklarnya yang ada di koridor. Udah nyala lagi. Masuk lagi dah aku, gak jadi ngecek. Masa iya ada orang iseng ya, pikir aku waktu itu. Tapi cuma ada aku doang kan yang ngekos. Sudahlah, lanjut lagi nyuci. Nyala mati lagi nih lampu. Sambil marah-marah tapi gak stres, aku gebrak tuh pintu WC. Setan, usil amat, siapa sih? Sambil aku lari ke koridor, lihat saklar, siapa tahu ada yang mainin. Tapi gak ada siapa-siapa. Padahal itu cuma beberapa detik dari pintu ke lorong tempat saklar bertengger. Gila, tambah parno aku. Nyuci gak fokus, keliru kain lap, udah males kelarin. Balik ke kamar aja aku. Nah pas lewat koridor kamar kos, ada suara anak ayam. Aku langsung ngibrit dan udah yakin itu kerjaan si Mbak Kuntilanak. Sesampainya masuk kamar aku sedikit lega. Pakai baju dulu terus niat mau tidur. Tiba-tiba depan pintu kamar ada kayak suara orang kaki yang diseret. Kayak suara kaki yang diseret-seret gitu, bolak-balik. Aku intip dari balik tirai jendela tapi gak ada siapa-siapa. Itu suara masih kedengaran hingga aku ketiduran. Nanya-nanya ke warga sekitar tentang kejadian semalam dan temen aku yang orang situ bilang kalau sering ada kuntilanak yang terbang ke lantai 2 kos-kosan aku. Katanya di lantai 2 kosan aku itu si kuntilanak itu sering duduk di tembok balkon. Lalu kemudian ini terjadi kisah rumah om aku. Ini pengalaman aku dan temen aku si A. Kejadiannya udah lama, sekitar 4 tahun. Waktu itu seorang teman si A nginep di rumah om aku. Sama aku tentunya. Di rumah itu dapurnya ada tangga buat ke lantai 2. Tapi kamar lantai 2 udah gak dipakai karena udah lapuk termakan usia. Yang bikin parno itu pintu dapurnya itu langsung menghadap ke anak tangga lantai 2. Kenapa? Ntar juga tahu.
Jadi sekitar jam 9 malam masih biasa tuh suasananya, kumpul di ruang tengah sambil nobar terus ngudut bareng-bareng. Udah agak malam aku masuk kamar mau tidur dan si A tidur di sofa ruang tengah. Aku yang lagi asik-asik di kamar tiba-tiba kaget karena jendela kamar yang ngadep ke garasi ada yang ketuk-ketuk. Kira aku si A nih pamit dengan ketuk-ketuk jendela mau izin keluar. Jadi aku cuekin. Tapi kok jadi ada rasa penasarannya. Lalu aku keluar kamar dan ternyata si A lagi tidur di sofa. Terus siapa nih yang ngetuk-ngetuk jendela? Nah, pas aku lagi mikirin kejadian itu, tiba-tiba pintu keluar arah garasi ada yang ketuk lagi. Kenceng pula. Sampai si A kebangun. Aku bingung. Kan pintu gerbang udah digembok, pikirku. Si A ikutan bingung juga. Siapa tuh malam-malam gedor pintu kayak gitu? Aku udah ngerasa ada yang gak beres, jadi udah pasrah. Aku diem baik, gak cerita apa-apa ke si A yang sudah melangkah pintu garasi buat ngecek. Dibuka itu pintu tapi gak ada siapa-siapa. Paling angin katanya. Pas aku lagi mau duduk di sofa, si A malah ke dapur, katanya mau ambil minum, aus. Aku langsung peringatin tuh si A. Buka pintu dapurnya hati-hati mas. Entah aku bingung mau ngomong apa juga. Beneran aja. Gak lama kemudian si A tiba-tiba balik dengan panik sampai hampir nyungsep. Kenapa mas gak jadi? Tanya aku berlagak bego. Sambil ngos-ngosan dia ngomong gelagapan. Gila lu, gak ngasih tahu kalau ada penghuni lain. Ya kan tadi aku udah minta hati-hati, pikirku. Ya udah, karena kami parno berjamaah, akhirnya bangunin Om, minta izin tidur bareng sama Om. Besoknya temen aku ceritain kejadian pas mau ke dapur itu. Katanya pas buka pintu dapur ada cewek baju merah, rambutnya nutupin muka, lagi berdiri pas di anak tangga. Kukunya itu panjang-panjang dan tangannya lagi mainan rambut. Setelah kejadian itu si A sakit. Doi gak masuk kerja selama seminggu. Sebenarnya masih banyak pengalaman aku dan teman-teman aku di rumah tua, di rumah omku ini. Kapan-kapan saya share lagi nih. Jadi teasernya di situ ada hantu kakek tua tak muda lagi. Kemudian ada genderuwo satu di pintu, satu di jendela. Tetangga kos-kosan yang suka lewat depan rumah itu juga sering ditampaki. Ada juga pengalaman lain waktu ngekos, yang konon di tempat kos itu dulu ada cewek bunuh diri gara-gara hamil di luar nikah. Oke, panjang cerita ya. Thank you banget buat ceritanya kali ini. Wah, lumayan serem sih nih kalau menurut gue, tentang pengalaman horor di rumah, kuntilanak di rumah Om. Wah, judul nih, kuntilanak di rumah Om. Tapi kebanyakan nih cerita-cerita di PKH itu kuntilanak semua ya. Kuntilinik. Kenapa tidak ada kuntil bapak? Oh ada kuntilanak cowok. Kuntil ibu itu gak ada. Adanya kuntilanak dan kuntil bapak. Kayak gitu guys. Wah, ini sebenarnya kalau gue tuh kayak pengen punya kepikiran itu nginep di lokasi angker gitu, kayak gimana ya. Kayak aduh, gue punya utang lagi sama kalian yang perkara nginep di Hotel Niagara ya. Alah, ntar lah, gue pikir nih kapan kesana. Nunggu budget nih ya. Ya kali-kali aja deh yang mau nyawer-nyawer gue ya buat nginep kesana gitu. Terus biaya transport. Kali aja ya. Anjirana. Nah udah 2 tahun kamu cuma janji-janji doang. Busuk, janjimu palsu gitu ya. Ya kali aja nanti ada pesangon kali ya dari teman-teman. Ya kalau kalian pengen sih nyawer aja langsung di Saweria.
kuntilanaknya disawer, linknya ada di bio Instagram tuh. Nah nanti kalau udah kekumpul, gue langsung deh nginep di hotel tersebut 1 hari 1 malam. Wah deh, nanti gue bakal ngadain live. Enaknya apa nih? Cerita horor atau nge-live atau bikin YouTube, gue nggak tahu. Tapi kayaknya channel YouTube gue juga gue mau hidupin nih. Sekali aja ada teman-teman yang pengen ngeliat cerita aku gitu ya. Jadi menurut gue ini serem banget kalau gue pikir-pikir ya. Maksudnya pengalaman horor di rumah tua. Kita tahu rumah tua itu pasti banyak banget penunggunya ya. Karena kan biasanya kalau rumah-rumah yang jadul-jadul gitu tuh penunggunya juga jadul kebanyakan. Kayak rumah nenek aku tuh yang di Jogja itu kan kebanyakan kan rumah jadul. Ya nggak usah rumah nenek yang di Jogja, yang di Kediri juga itu kan jadul banget tuh, sampai sekarang masih ditempatin sama bude. Itu kalau kalian percaya nggak, di rumah budeku itu WC-nya itu beda tempat, bukan di luar. Kalau dulu gue pernah cerita kalau WC-nya itu di luar kan, yang di rumah nenek aku yang di Kediri. Nah ini enggak, kalau yang di rumah nenekku ini satunya kan ada 2, yang satunya kan udah dijual, udah dirubuhin terus dijual gitu. Nah yang satunya itu ditempatin bude. Nah yang ditempatin bude itu kayak direnov, terus dia bikin kalau WC-nya itu di luar gitu. Di luarnya itu ini rumah belakang itu ada kayak halaman gitu, jadi dapurnya itu misah. Terus di situ ada dapur, ada kamar mandi. Cuma kamar mandinya itu nggak ada WC-nya. Alah, kayak kamar mandi jadul, ada tempat duduknya dari semen tuh loh, kalau kalian bisa bayangin ya. Nah, WC-nya itu di samping dapur. Jadi kayak ada gang kecil banget, cuma bisa masuk 1 orang. Itu ada WC-nya itu WC jadul yang dari klosetnya dari semen itu loh, kalau kalian tahu ya. Nah, itu mesti ada pengalaman horor karena WC-nya itu, di balik WC-nya itu udah kandang kambing, kandang sapi, kebon gitu. Dan itu setiap gua pup di situ tuh mesti kayak kalau ada suara embek atau emo itu kan udah biasa ya kalau pas malam ya. Tapi ini kayak ada suara, kayak tiba-tiba ada suara ayam, anak ayam cicit sama suara orang nyapu, tapi itu malam. Kalau dulu itu gua nggak tahu ya kalau ayam itu, anak ayam itu ternyata suara kuntilanak, gua nggak tahu. Jadi gua mikirnya logika ya mungkin ada anak ayam di situ gitu loh. Karena posisinya memang bude aku kan ada pelihara ayam, cuma kan ayamnya kan ditaruh di dalam gitu kan. Nah itu kan di luar kedengarannya. Nah yang orang nyapu ini yang di luar nalar ini ya, di luar Nurul ini, malam-malam bahkan hampir tengah malam itu ada orang nyapu. Padahal di belakang itu gelap itu, kayak mustahil banget tuh. Dan gue baru tahu kenapa ada orang nyapu dikatakan itu adalah tandanya kuntilanak. Jadi suara bunyi orang nyapu itu adalah suara dari rambutnya si Mbak Kunti itu nyeret tanah itu. Makanya kayak kedengeran suara orang nyapu, padahal suara orang nyapu itu berasal dari rambutnya Mbak Kunti yang panjang menjuntai sampai ke lantai itu menyeret tanah gitu guys. Jadi buat kalian semua nih ya, kalau kalian mendengar di tengah malam suara ayam cicuit, padahal itu misalnya itu di komplek, tapi kalian ngedengerin suara anak ayam, itu mustahil banget. Ataupun kalian ngedengerin suara orang nyapu di tengah malam, ya waspada aja. Siapa tahu itu ada Mbak Kunti yang berada di dekat kalian. Oke, saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Bye-bye.